Saya mau bacakan satu pantun, membalas pantunnya protokol. Bunga melati, bunga Kamboja, harum mewangi di ruang tamu. Semangat guru pai tidak terkira, berkreasi mendidik dan mengabdi tanpa jemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kita muliakan dan banggakan bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, sahabat saya Bapak Dr. Andes Haji Alamsa MSc. Terima kasih atas kelanggengan persahabatan kita berdua yang membawa persahabatan institusi antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terejawantahkan dan nampak kita rasakan semarak dan indahnya persatuan dan persahabatan di antara guru-guru pendidikan agama Islam se-Kabupaten Wajo. Saya hormati Bapak Kepala Subbahagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Pak Kasibimas Islam juga hadir bersama-sama dengan kita. Saya hormati kakanda saya Pak Korwil Kecamatan Sabamparu yang alhamdulillah tidak mengecewakan teman-teman guru pai karena kehadiran Bapak mewakili korwil-korwil yang lain. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas pendidikan agama Islam se-Kabupaten Wajo tanpa membedakan dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan dari Kementerian Agama. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, teman-teman saya semuanya, segenap guru pendidikan agama Islam yang saya banggakan, saya hormati dan saya muliakan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jika ada orang yang berbahagia, maka sayalah orang yang sangat bahagia. Jika ada orang yang bergembira, sayalah orang yang sangat gembira. Jika ada orang yang senang, sayalah orang yang senang. Kenapa saya bahagia, gembira dan senang? Karena teman-teman guru pendidikan agama Islam hari ini telah menampakkan satu sikap atas kreasi yang luar biasa yang dilakukan dengan menampakkan kebersamaan dan persatuannya
menata kegiatan ini tidak hanya sekedar kita bermaulid, akan tetapi saya merasakan, ini saya yang merasakan, mudah-mudahan saudara-saudaraku semua juga merasakan, bahwa di antara teman-teman guru pendidikan agama Islam terpancar satu sinar kemuliaan di hati bapak-bapak dan ibu sekalian yang bisa kita rasakan dengan dekatnya, dengan intensnya, dengan jalinan persahabatan yang kental di antara kalian para guru-guru pendidikan agama Islam. Baru saya melihat ada pelantikan seperti ini, ada orang menangis. Dan genangan air mata yang ada pada bola mata Bapak Ibu yang tadi ada genangan air mata di bola matanya, yang bahkan genangan itu tidak hanya tergenang, ada yang sempat menetes, boleh jadi membasahi kerudung ibu-ibu yang seragam cantik itu. Itu satu pertanda bahwa kalian para guru-guru pendidikan agama Islam adalah sosok yang peduli antara satu dengan yang lainnya. Kalian guru-guru pendidikan agama Islam adalah sosok yang sejatinya menjadi sosok yang saling merindukan antara satu dengan yang lain, saling bahu membahu antara satu dengan yang lain, seirama dalam langkah dan gerak bapak-bapak dan ibu-ibu, sehingga saya yakin ke depan pendidikan agama Islam kita akan semakin baik menata Kabupaten Wajo ini melalui anak-anak didik yang kita didik. Dan itu adalah pengejawantahan dari perayaan Maulid Nabiullah Muhammad SAW sebagai teladan kita yang kita harus contoh, kita teladani, dan kita jadikan sebagai panutan. Ibu bapak sekalian, Maulid sudah banyak kita bahas, bahkan wajah-wajah bapak ibu sekalian tidak asing bagi saya sebagai mubalik, sebagai da'iyat, sebagai penceramah Maulid di berbagai tempat. Menceramahi bapak ibu sekalian tentang Maulid itu ibaratnya menggarami lautan yang luas, tidak akan berarti dan bermakna. Akan tetapi ibu bapak sekalian, di kesempatan yang singkat ini saya hanya ingin mengajak saudara-saudaraku semua untuk merenungkan, untuk kita mencoba melihat sisi-sisi Rasulullah SAW dari perspektif diri kita sebagai seorang pendidik, khususnya guru pendidikan agama Islam, di mana sesungguhnya sosok Rasulullah SAW yang ingin kita ejawantahkan dalam proses pendidikan kita di sekolah, untuk mendidik, menggembleng anak-anak kita, untuk menata rasa, fisik dan batin anak-anak kita, agar sosok Rasulullah SAW itu tidak hanya sekedar kita jadikan sebagai idola, tapi kita bisa menimbah dari sosok Rasulullah SAW sebagai pendidik untuk kita bisa terapkan dalam proses pendidikan kita. Saya melihat ibu bapak sekalian bahwa salah satu faktor kegagalan pendidikan kita di dalam proses pendidikan oleh karena kita tidak mencontoh Rasulullah di dalam mendidik. Salah satu faktor yang menyebabkan proses pendidikan kita tidak bisa berhasil sesuai dengan yang kita harapkan karena kita tidak jadikan Rasulullah SAW dalam metodenya, dalam penerapannya, dalam panutannya di dalam mendidik pendidikan agama Islam bagi anak-anak kita. Bagaimana sesungguhnya Rasulullah SAW mendidik? Sebelum itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita memaknai dulu diri kita ini sebagai guru pendidikan agama Islam. Sosok saudara, sosok kita sebagai guru pendidikan agama Islam, yuk kita paham, yuk kita ngerti, yuk kita maknai, agar supaya ketika kita paham makna kita ini sebagai pendidik, sebagai guru, ya,
maka insya Allah muatan diri kita sebagai pendidik itu akan terimplementasi dengan baik dengan merujuk pada sejarah pendidikan yang telah dilakukan, dicontohkan dan dilakonkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru, ibu bapak sekalian, ya, kalau kita lihat dari sisi bahasa, orang Jawa menyebutnya gu dan ru, digugu dan ditiru. Ya, dari sisi bahasa Sanskerta, asal kata dari guru itu juga berasal dari kata gu dan ru. Gu dan ru yang bisa bermakna adalah dua sisi yang bertolak belakang, ya, antara sisi gelap dan sisi terang, antara sisi kebodohan dan sisi kecerdasan, antara sisi kejahilan dan sisi kebaikan. Sehingga guru sejatinya menjadi obor penerang terhadap kegelapan. Ini dari sisi Sanskerta. Dia adalah pencipta suasana yang gelap menjadi terang dan benderang. Dia adalah pencipta situasi yang jahil menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi baik. Dia adalah sisi yang bisa menimpah sisi kebodohan menjadi sisi yang penuh dengan kecerdasan. Itu guru. Nah, kita lihat guru pendidikan agama Islam. Dari guru saja kita sudah melihat sisi-sisi baiknya luar biasa kehadiran kita. Dalam konteks Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendidik sahabat-sahabat sekalian, beliau memerankan dirinya sebagai pendidik pada banyak peran, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh sikap dan perilakunya memang patut dijadikan teladan, dan itu menjadi guru bagi segenap umatnya. Adakah kita sudah seperti itu? Maka jawabannya adalah lihat diri kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, guru pendidikan agama Islam pada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerankan beberapa peran. Kita biasa mendengar guru dalam beberapa pengertian. Biasa kita disebut ustadz. Ustadz itu guru juga. Rata-rata kita ini semua guru agama disebut ustadz dan ustazah. Padahal hakikatnya bukan hanya guru agama yang disebut sebagai ustadz, tapi semua guru adalah ustadz. Tingkatan ustadz ini bagus sekalian akan kita perankan pada beberapa aspek. Guru bisa menjadi sejatinya, ya, bukan bisa menjadi sejatinya, guru harus menjadi murabbi. Guru harus menjadi mudarris. Guru harus menjadi muallim. Guru harus menjadi muaddib. Guru harus, bahkan guru harus menjadi muzakki, bukan hanya pada perspektif zakat. Nah, seperti apa itu guru menjadi murabbi sekalian? Yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru, karena guru sejati di muka bumi ini adalah Rasulullah. Tidak ada guru sehebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah hebat sebagai guru? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mendidik person to person, akan tetapi mendidik dunia ini. Ya, dan dialah guru yang sangat berpengaruh. Ya, 100 tokoh dunia yang disebutkan oleh peneliti yang bukan orang Muslim, justru urutan pertama adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena posisinya sebagai guru yang luar biasa, sehingga memiliki pengaruh tidak hanya merubah sikap seorang person to person,
Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa merubah peradaban, bisa merubah tatanan kehidupan, bisa merubah perilaku bukan hanya orang per orang, akan tetapi mencipta situasi dan kondisi yang betul-betul seirama dengan kehadirannya sebagai Rasul, sebagai Nabi yang membawa pesan-pesan mulia dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai murabbi. Apa itu murabbi? Murabbi adalah guru yang memerankan dirinya. Kalau dari asal katanya, Rabb, ya dekat dengan Allah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, Tuhan, Allah. Tapi dari segi bahasa dimaknai Rabb itu bisa bermakna tumbuh, bisa bermakna berkembang. Artinya apa? Seorang guru tidak boleh statis, tapi dia harus terus tumbuh dan berkembang. Apanya yang harus ditumbuhkan diri kita sebagai guru? Kapasitas kita, kapabilitas kita, potensi yang ada pada diri kita. Tidak boleh statis, harus tumbuh dan berkembang. Tapi tumbuh dan berkembangnya tidak berkembang bebas, tapi tumbuh dan berkembang atas dimensi rububiyah, atas dimensi Rabb, atas dimensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu guru sekalian. Maka bagi kita memerankan diri sebagai guru, jadilah murabbi, guru yang mengembangkan diri kita, yang pada hakikatnya kenapa kita kembangkan diri? Ada filosofi guru mengatakan, kalau Anda berhenti mengembangkan diri Anda, maka sejatinya berhentilah Anda menjadi guru. Sekali lagi saya ulang, kalau kita sebagai guru berhenti mengembangkan diri kita sebagai seorang guru, maka sejatinya sebaiknya kita berhenti menjadi guru. Karena itu Bapak sekalian, jadilah murabbi yang terus mengembangkan potensi yang ada pada diri kita, supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, sehingga potensi yang ada pada diri kita yang bisa berkembang terus, bisa mengikuti perkembangan. Akhirnya kita bisa menjadi guru yang ideal, guru yang dinanti, guru yang dirindu, guru yang baik, dan guru yang bermanfaat. Jadilah murabbi. Tapi lagi-lagi murabbi dalam bingkai ilahiyah, dalam bingkai rububiyah, dalam bingkai ketuhanan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau sudah ada niat kita datang ke sekolah untuk mengajar, dan kita anggap itu sebagai bahagian dari ibadah, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menjadi bahagian dari rububiyah. Karena ada nilai-nilai ilahiyah, ada nilai-nilai ketuhanan yang kita patrikan dalam diri kita saat kita hendak melaksanakan tugas sebagai pendidik. Ini murabbi. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, sebagai guru memerankan diri kita sebagaimana Rasulullah SAW memerankan dirinya sebagai guru yang sangat ideal. Rasulullah SAW itu juga mudarris. Kita ini juga adalah mudarris. Gimana tuh mudarris? Iruriolo yang di pesantren, mas sekalian, guru-guru tay itu sebelum mengajar madara saya jolo. Nadara saya jolo irumelo ina pangaji napa joka ma pangaji. Ye na tapajoka bawa pangaji. Itu si di tempat darasa agak boleh pigau makib buki perangkat pembelajaran. Ya. Itu bahagian dari mendaras supaya ada pengembangan wawasan yang kita miliki, persiapan yang kita lakukan untuk kita bisa mendidik dengan baik. Sehingga mendaras artinya ibu bapak sekalian memahami secara holistik, memahami secara komprehensif apa yang akan kita ajarkan, apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita didikkan pada anak didik kita. Tidak setengah-setengah pemahaman kita, tapi holistik, komprehensif apa yang kita pahami, sehingga ketika kita mengajar betul-betul kita capable melaksanakan tugas pembelajaran yang kita lakukan karena kita kuasai apa yang kita mau ajarkan. Guru
ketika ngajar tapi tidak menguasai bahan ajarnya, maka disitulah nerakanya dirasakan oleh seorang pendidik. Betul tidak? Betul tidak ini sekalian? Coba kalau bapak dan ibu mengajar tapi anda tidak kuasai bahan ajarnya, senang nggak mengajar? Senang tidak? Tidak. Tapi ketika kita mengajar, bahan ajar yang kita mau ajarkan itu betul-betul kita kuasai, kita ngerti, kita paham, kita tahu pendekatan apa yang cocok untuk kita sampaikan, maka pasti enak, senang, gembira, enjoy, dan ibu merdeka mengajar. Tapi kalau kita tidak paham apa yang kita mau ajarkan, tidak ngerti apa yang kita mau ajarkan, maka tidak mungkin kita bisa menjadi guru yang baik. Maka di sini jadilah mudarris, Bapak sekalian, yang tak henti-hentinya untuk mendalami ilmu pengetahuan yang akan kita ajarkan, kita pahami dengan baik agar supaya kita bisa, Bapak dan Ibu sekalian, melakonkan diri kita sebagai pendidik. Rasulullah SAW juga demikian. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sampai saat ini adalah pemahaman yang holistik, pemahaman yang sempurna, pemahaman yang komprehensif, yang tidak hanya didapatkan oleh kemauannya Rasulullah belajar, akan tetapi dia mendapatkan curahan ilmu dari yang maha mengetahui ilmu, yang maha memiliki ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, dididikkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perantaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, ini sejatinya kita sebagai pendidik ada hal yang perlu untuk kita koreksi pada diri kita, bahwa terkadang kita ini mengajar terlalu mengandalkan intelijensi yang kita miliki. Kadang kita mengajar terlalu mengandalkan kemampuan yang ada pada diri kita. Padahal kadang kita tidak sadar bahwa sungguhnya yang menghadirkan kemampuan dan kompetensi pada diri kita itu adalah yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang ya mudah-mudahan tidak ada lagi guru agama yang sekedar masuk ke dalam kelas langsung mengajar, akan tetapi tidak diawali dengan pendekatan-pendekatan ruhaniah. Tidak ada lagi guru agama yang mengajar, masuk ke dalam kelas mengajar, ataukah ke sekolah melakukan proses pendidikan, langsung saja mentransfer ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Tapi sejatinya Bapak sekalian, harapkanlah kekuatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tercurah rahmatnya kepada kita. Akhirnya ilmunya Allah yang dititipkan pada kita ini bisa kita sampaikan kepada anak didik kita. Itu guru yang sejati seperti itu Bapak sekalian. Kalau seorang guru mengajarnya masih mengandalkan ilmu yang ada pada dirinya, maka di situ ilmu yang kita ajarkan boleh jadi ilmunya diketahui oleh anak-anak, pengetahuannya diketahui oleh anak-anak yang kita didik. Dia tidak tahu menjadi tahu, dia tahu, akan tetapi ilmu itu boleh jadi tidak berkah, boleh jadi ilmu itu tidak manfaat, boleh jadi ilmu itu tidak fungsional. Kenapa? Karena tidak ada nilai-nilai ruh, tidak ada nilai-nilai ilahiyah, tidak ada nilai-nilai batiniah yang masuk di dalam proses pendidikan yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Makanya saya sering Pak Kadis menyampaikan kepada teman-teman guru, ya, bahwa di doa-doa kita ini sebagai pendidik, sejatinya setiap hari kita doakan itu anak-anak didik yang kita mau didik. Anak-anak yang kita mau ajar setiap hari harus kita doakan, ya, supaya Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan Allah juga turunkan rahmatnya kepada kita, sehingga rahmat Allah yang ada pada diri kita dan rahmat Allah yang ada pada anak didik kita itu terpaut, terjalin, dan ini tercipta satu konektivitas ilahiyah yang menyebabkan ilmu yang kita ajarkan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Ya, karena saya sering menyampaikan dan berulang-ulang ini saya sampaikan bahwa sekarang ini hebatnya kita mengajar karena kita sudah mampu memberitahu anak-anak dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi kegagalan kita adalah bagaimana pengetahuan yang disampaikan kepada anak-anak kita itu bisa fungsional, bisa dilakukan, bisa dilaksanakan.
Nah, inilah kegagalan. Dan ini yang mencipta situasi dan karakter masyarakat muslim kita. Menjadi kita banyak tahu, tapi dari pengetahuan yang kita tahu justru lebih banyak yang kita langgar. Nauzubillahi min zalik. Itu yang kedua Bapak sekalian, sebagai mudarris. Ya. Yang ketiga Bapak sekalian, kita ini mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru. Rasulullah itu juga adalah muaddib. Apa itu muaddib? Rasulullah mengajar, Rasulullah mendidik, Rasulullah menggembleng. Yang digembleng itu bukan knowledge-nya, tapi digembleng di sini yang bisa mencipta adab-adab. Sehingga muaddib adalah orang yang mendidik anak-anak kita, mendidik dirinya, mendidik masyarakat menjadi orang yang beradab. Ilmu itu penting, tapi di atas ilmu ada namanya adab. Namo matan repat disengemu narekode misengi makiade ditoga ga angkemu rio lo nafuang Allah Ta'ala. Sehingga itu antara ilmu dan adab Bapak sekalian, ilmu penting sekali, tapi adab jauh lebih penting. Karena implementasi dari ilmu yang berkah itu ada pada adab. Macam makiade. Itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi janin yang masih ada dalam perut ibunya, ya, kita ini dulu waktu kita masih berada dalam kandungan ibu, Rasulullah tidak mengajarkan ajarkan anak-anakmu, tapi apa yang disebutkan addibu, ya, addibu auladakum qabla wiladati, didiklah, ya, pakai adab-adabkanlah anakmu itu ketika anakmu itu masih dalam kandungan ibunya. Kita disuruh untuk apa itu? Bapak sekalian, bahwa ternyata mencipta adab, Bapak sekalian, adalah satu hal yang sangat dibutuhkan, sangat dipentingkan, hal yang sangat urgen dalam dunia pendidikan kita. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, sebagai guru pendidikan agama Islam, sangat penting untuk mencerdaskan anak-anak kita, tapi jauh lebih penting mencipta anak-anak kita menjadi anak-anak yang beradab. Bagaimana mencipta anak-anak yang beradab? Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan bagi kita. Maka jadilah teladan bagi anak-anak kita. Kalau anak kita disuruh disiplin, maka sejatinya kita harus lebih dulu disiplin. Gagal pendidikan ini kalau kita hanya menyampaikan anak kita, "Nak, yuk berjamaah," tapi kita tidak berjamaah. "Enak ke masjid," tapi kita tidak ke masjid. Ya. Tidak ada penyampaian yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dilakoni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaliknya, seluruh sikap dan lakon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru itu adalah proses transformasi dirinya sebagai guru yang sejati, dan itu menjadi sunnah bagi kita umatnya untuk kita ikuti. Baik itu perkataannya, perbuatannya, bahkan takririanya Rasulullah, diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah proses pendidikan bagi kita semuanya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, terlalu serius kayaknya ini. Ya. Ya. Jadi ini muadib. Ini muadib. Beradabnya bangsa, beradabnya kita satu wilayah, beradabnya kita dalam satu satuan kerja, satu kantor, beradabnya kita di lingkungan sekolah kita masing-masing, Bapak sekalian, sangat dipengaruhi dari sisi kemampuan saudara-saudaraku guru-guru ini untuk mencipta situasi menjadi beradab. Ya. Dan sekali lagi kuncinya adalah keteladanan. Ketika Rasulullah menjadi teladan, kenapa Rasulullah menjadi teladan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerankan banyak peran. Jadi kita bermaulid, kita ingin mencontoh peran Rasulullah pada berbagai macam peran. Rasulullah bisa menjadi ayah karena dia punya anak,
maka kita contoh bagaimana Rasulullah mendidik terhadap anak-anaknya. Rasulullah sebagai suami karena dia punya istri, maka kita mencontoh bagaimana Rasulullah mendidik istrinya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih dan limpahan sayang yang sangat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam aspek kehidupannya sejak umur 12 tahun dia sudah menjadi pedagang, akhirnya menjadi saudagar, menjadi pengusaha. Dan ternyata Rasulullah menjadi pengusaha juga menjadi guru di tengah umat, bahwa inilah contoh menjadi pengusaha yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak aspek dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua itu menjadi teladan. Sehingga itulah proses pendidikan tidak hanya di kelas, tidak hanya di ruang-ruang sekolah, tapi proses pendidikan itu terakumulasi pada berbagai macam aspek-aspek lini kehidupan kita. Dan disinilah peran kita untuk mencipta itu menjadi beradab dengan guru sebagai seorang muaddib. Yang ketiga, Bapak sekalian, ini sudah berapa nih? Yang pertama tadi apa tuh? Ya, murabbi. Yang kedua, yang ketiga, ya, ternyata ini Pak Guru pintar-pintar. Yang keempat apa tadi itu Pak? Muallim. Ya. Jadilah guru yang menguasai ilmu pengetahuan. Sebagai guru, apalagi guru pendidikan agama Islam, kita hanya tidak dituntut untuk mengetahui bahan ajar yang kita ajarkan sebagai guru. Tapi dunia semakin berkembang, maka potensi bapak-bapak dan ibu sekalian harus betul-betul menguasai ilmu pengetahuan. Pendidikan agama ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai pendidikan agama. Akan tetapi pendidikan agama, ibu sekalian, harus terinternalisasi masuk ke seluruh cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lain. Ya, itulah mungkin yang kita sebut dengan internalisasi nilai-nilai Islam terhadap seluruh cabang-cabang ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Pak Kadis Pendidikan kita terus, dan ini selalu saya sampaikan Pak pada kepala-kepala sekolah ketika ketemu, bahwa jangan hanya berharap mencipta pendidikan agama Islam itu berhasil jika hanya mengharap guru agama. Ya. Karena sejatinya pendidikan agama Islam ini dikeroyok secara bersama, karena seluruh guru sejatinya adalah guru pendidikan agama Islam selama dia beragama Islam. Sehingga itu kita harus menanamkan satu doktrin yang kuat pada guru, agar semua guru mencipta situasi di sekolah menjadi guru pendidikan agama Islam. Muallim, Bapak sekalian, tidak akan bisa kita kalau tidak, lagi-lagi tuh Pak, jangan berhenti belajar. Ya, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, Bapak sekalian. Hari ini kita kuasai ilmu yang kita mau ajarkan, padahal sungguhnya bukan kita menguasai. Yang terjadi adalah ketidaktahuan kita terhadap sesuatu yang belum kita ketahui. Ya. Saya ulangi Bapak sekalian. Jadi kadang mungkin taruhlah kita ngajar fikih, ya, tentang hukum-hukum. Ya, kita sudah hafal, setiap tahun kita ajarkan. Kita sudah menganggap diri kita kompeten di bidang itu. Kita sudah kuasai. Apalagi kalau sudah mengajarkan 10 tahun mengajar bidang studi itu, ya, sudah merasa bahwa sudah sangat kuasai Bapak sekalian. Sehingga yang terjadi sesungguhnya adalah, ya, ketidaktahuan kita terhadap sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi kita tidak tahu apalagi yang belum kita ketahui sekalian. Karena banyak sekali hal yang belum kita ketahui terkait dengan apa yang akan kita ajarkan. Sehingga kita harus mencari apa yang belum kita ketahui untuk kita paham, untuk kita mengerti, untuk kita dalami. Ya. Orang merasa pintar, Bapak sekalian, karena dia tidak tahu dirinya masih banyak sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, kalau ada orang yang merasa pintar, Bapak sekalian, disitulah puncak kebodohan. Ya. Jadi kalau ada yang merasa pintar, ya lain pintar, lain merasa pintar. Kalau pintar, orang lainnya mengakui dia pintar. Tapi kalau merasa pintar, dia menganggap dirinya pintar.
kalau ada orang merasa pintar, pada saat itulah dia berada pada puncak kebodohan. Karena ketika dia merasa pintar, maka tertutup ruang pada dirinya untuk mengetahui sesuatu yang belum dia ketahui, karena dia sudah merasa pintar. Itu untuk menjadi muallim, saya kira, Bu sekalian. Nah, selanjutnya, Bu sekalian, sebagai guru yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita ini juga adalah muzaki, ya, muzakikan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Yang kita biasa muzaki itu, bagi kita yang berzakat disebut muzaki. Sungguhnya peran kita, Bapak sekalian, sebagai guru itu juga memerankan diri sebagai muzaki. Kenapa memerankan diri sebagai muzaki? Orang yang mengeluarkan zakat itu membersihkan hartanya atas anugerah limpahan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dari setiap harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sesungguhnya Bapak sekalian, di situ ada hak-hak orang lain. Dan ketika itu belum kita keluarkan, maka harta yang menjadi penguasaan kita itu hakikatnya bukan milik kita, karena hanya kita menguasai. Karena yang menguasainya adalah, yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Harta yang kita miliki, kita puji, itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sekalian, membersihkan harta adalah muzaki ketika kita mengeluarkan zakatnya. Tapi yang paling penting bagi kita sebagai seorang pendidik, Bapak sekalian, anak-anak yang kita didik itu awalnya mereka adalah orang-orang yang suci, adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak ada dosa dan nodanya, orang-orang yang fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya. Semua anak-anak yang lahir itu adalah fitrah. Nah, ketika dia tumbuh berkembang, maka berinteraksi dengan segenap elemen masyarakat yang ada, berinteraksi dengan dunia ini, maka di situ boleh jadi dia kotor, boleh jadi dia ada noda, boleh jadi dia ada dosa. Maka hadirlah kita ini sebagai guru untuk menjadi muzaki bagi anak-anak kita. Untuk apa? Mengembalikan anak-anak kita kepada fitrahnya, mengembalikan anak-anak kita kepada kesuciannya, mengembalikan anak-anak kita kepada kebersihannya sebagai guru. Nah, kalau kita perankan semua ini, Bapak sekalian, maka sungguh luar biasa. Kita telah bermaulid dengan penuh kita telah bermaulid dengan hakikat-hakikatnya bermaulid, dengan menimba makna-makna dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai pendidik. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, terakhir, sebagai guru, Rasulullah SAW memerankan dirinya juga sebagai mursyid. Mursyid itu biasa dikenal dalam ilmu tarekat, ya. Ketika kita belajar, maka hakikatnya seorang musyrik itu mengantarkan murid-muridnya untuk memahami hakikat sesuatu. Maka ibu bapak sekalian, saudara-saudara sebagai pendidik, jangan mendidik kalau kita tidak memahami hakikat dari proses pendidikan yang kita lakoni. Mendidiklah dengan menjadi mursyid. Dengan menjadi mursyid, bapak sekalian, kita bisa menunjukkan jalan kepada anak-anak yang kita didik untuk memahami hakikat hidup. Untuk anak-anak kita memahami hakikinya dia sebagai hamba. Untuk anak-anak kita memahami hakikatnya dia sebagai murid. Untuk anak-anak kita memahami hakikatnya dia sebagai anak dari orang tuanya. Untuk mereka memahami hakikatnya dia sebagai seorang pelajar. Ya. Di situ kehadiran kita sebagai seorang mursyid yang menuntun anak-anak kita untuk memahami hakikat dirinya. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa menjadi mursyid yang baik kalau kita tidak bisa menjadi mursyid bagi diri kita sendiri. Maka jadilah bagus sekalian murabbi terhadap diri kita, jadilah muaddib terhadap diri kita,
jadilah mudarris bagi diri kita, dan jadilah muzaki pada diri kita, dan jadilah kita ini sebagai mursyid pada diri kita sebelum menjadi murabbi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sebelum menjadi mudarris bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sebelum kita menjadi muaddib, muzaki dan muallim bagi segenap orang-orang yang bersentuhan dan berinteraksi dengan kita. Ini saya kira Bapak Ibu sekalian yang mungkin menjadi bahan untuk kita renungkan sebagai bahagian dari hikmah maulid kita pada kesempatan yang penuh dengan kehormatan ini. Saya tentu sadar bahwa apa yang saya sampaikan minimal bisa memantik diri kita dan saya secara pribadi untuk bersama-sama terus merenungkan hakikat diri kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik, untuk bisa meneladani keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik dunia, pendidik bangsa, pendidik umat, dan pendidik setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang kita sebut dengan orang-orang mukmin dan mukminat. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kadis Pendidikan dan kita semua yang hadir, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu guru PAI dan saudara-saudara yang telah dikukuhkan sebagai guru, sebagai pengurus KKG. Saya terima kasih kepada Pak Fahmi, mana Pak Fahmi? Pak Ketua KKG, ya, bersama nyonya sekalian, ya, yang telah mengawal KKG kepengurusan sebelumnya dengan sangat baik, dan pengabdian pengurus KKG yang lain bersama dengan Pak Fahmi, ya, saya kira akan berbuah baik bagi karir bapak-bapak dan ibu sekalian. KKG yang sudah kita bentuk, yang sudah kita dirikan dan sudah kita kukuhkan pengurusnya, mudah-mudahan bisa terus semakin kompak, bisa terus berkolaborasi dan bersinergi, dan terus jangan berhenti untuk berinovasi pada kegiatan-kegiatan yang bisa memantik semangat teman-teman sesama guru agama untuk bisa lebih bermakna dalam hidup, demikian pula lebih bermakna bagi anak-anak yang kita didik, supaya nanti Bapak Ibu sekalian ke depan akan semakin nampak bahwa kehadiran guru pendidikan agama Islam betul-betul menjadi sosok yang mencerdaskan masyarakat yang ada di Kabupaten Wajo ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, beragamnya pernak-pernik dari maulid kita ini menandakan bahwa kita punya komitmen ke depan bahwa akan semakin beragam inovasi-inovasi yang akan dilahirkan oleh para guru-guru pendidikan agama Islam kita. Saya kira ini Bapak sekalian, terima kasih kepada kita semuanya, dan jika ada yang saya sampaikan kurang berkenan, bahkan boleh jadi ada yang salah, lagi-lagi saya memohon kiranya dapat dimaklumi dan kiranya dapat dimaafkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Mari bersama-sama kita menghadapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita bermunajat ke hadirat Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berupaya semaksimal mungkin di setiap doa-doa yang kita panjatkan, tidak hanya sekedar lantunan suara yang keluar dari mulut-mulut para pembaca doa, akan tetapi ada kalanya tak ada suara yang keluar dari mulut kita melantunkan lantunan-lantunan uraian kata doa, akan tetapi ada terbetik dari nurani kita yang paling dalam, yang menyampaikan hajat-hajat mulia kehadirat yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah sesungguhnya doa yang sangat bermakna. Kadang kita berdoa akan tetapi tidak ada nilainya doa itu, karena kita hanya mengandalkan doa itu sebagai retorika yang keluar dari mulut-mulut para pembaca doa, sehingga tidak ada maknanya. Karena itu Bapak sekalian, lagi-lagi ketika kita berdoa, hadapkan hati kita, hadapkan jiwa kita, hadapkan pikiran kita ke hadirat Yang Maha Kuasa, supaya doa yang kita panjatkan ada maknanya dan bisa diijabah di sisi Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah.
la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Atas perkenan rahmat dan karuniamu lah ya Allah, siang ini kami berkumpul bersama dengan segenap saudara-saudara kami, guru pendidikan agama Islam Kabupaten Wajo. Kami hadir di sini dipertautkan oleh cinta kami kehadirat Rasulmu ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami menjadi bentuk tingginya rasa cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kami bisa dipertemukan dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma ya Allah, ya Karim, tugas kami sungguh berat menjadi guru pendidikan agama Islam. Tantangan kami ya Allah sungguh luar biasa, berat dan sangat berat tugas mulia yang diembankan kepada kami ya Allah. Jika tidak karena rahmat, karunia, hidayah dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kami ya Allah tidak akan bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak kami. Ya Allah, jadikan guru-guru agama kami, diri kami menjadi murabbi yang baik, menjadi mudarris yang baik, menjadi muallim yang baik, menjadi muzakki yang baik. Ya Allah, jadikan guru-guru kami menjadi guru-guru yang beradab, yang akhirnya menjadi muadib yang baik. Ya Allah, terima pengabdian guru-guru kami ya Allah. Tuntunlah mereka dan kami ya Allah menjadi pengabdi kehadirat-Mu untuk membimbing hamba-hamba-Mu pada jalan yang baik ya Allah. Ya Allah, kami sadar dalam sikap dan perilaku kami sebagai guru, sebagai pegawai dan sebagai pendidik ya Allah, ada hal yang mestinya kami lakukan tapi tidak kami lakukan ya Allah. Ada hal yang mestinya tidak kami lakukan tapi justru kami lakukan ya Allah, yang mungkin boleh jadi akan menimbulkan dosa di sisi kami ya Allah. Karenanya ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wassadah. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.